Halo semuanya, kembali lagi sama aku Yusri Adi Putra di YouTube channel iGadget. Oke, ini adalah Samsung Galaxy Note 8, sebuah seri Note dari Samsung yang rilis pada bulan September tahun 2017. Oke, kalau misalnya video ini dibuat, berarti umur handphone ini udah lebih dari 4 tahun, mau masuk ke 5 tahun. Dan melihat harganya yang udah tergolong murah saat ini, apakah Samsung Galaxy Note 8 ini masih layak buat dibeli? Oke, untuk harganya sendiri bisa kalian beli di harga 2.900.000 seperti unit versi Docomo yang kita review kali ini. Kalau untuk versi Sen atau versi resmi Indonesianya, harganya sekitar 3.800.000 untuk harga secondnya. Perbedaan harganya lumayan jauh ya, hampir 1 juta. Dan perlu diingat ini adalah unit second semua. Jadi kalau misalnya ada kerusakan yang mengharuskan ke servis, ya tentu aja bakal sama-sama kebayar semua. Jadi saran aku sih kalau memang mau beli Samsung Galaxy Note 8 ini dalam bentuk second, mending kalian beli aja yang versi X Internya aja. Karena dari segi harga, ini udah jauh lebih murah dan jelas performanya lebih unggul. Kemudian untuk performanya, Samsung Galaxy Note 8 ini pakai chipset flagship di tahun tersebut, yaitu Snapdragon 835 dengan fabrikasi 10 nanometer untuk versi Inter atau untuk unit yang kita review kali ini. Buat performanya jelas versi Snapdragon lah yang lebih baik dibandingkan Exynos. Karena banyak yang udah buktiin juga sih. Tapi di tahun 2022 ini tentunya Snapdragon 835 nggak segarang dulu. Buat dipakai kebutuhan ringan ya masih lancar-lancar aja sih. Terus untuk jaringannya sendiri, handphone ini cuma bisa single SIM aja dan support jaringan 4G. Terus kalau internalnya Samsung cuma jual 3 varian aja. Ada 64, 128 dan 256 GB. Semuanya pakai RAM 4 GB. Tapi kalau misalnya masih kurang juga, kalian bisa nambahin pakai memori eksternal menggunakan microSD. Dan untuk sistem operasinya, Samsung Galaxy Note 8 ini berbasis Android Nougat atau Android versi 7. Dan seperti yang kita tahu, kalau Android itu biasanya cuma kasih update software cuman 2 tahun aja. Jadi Samsung Galaxy Note 8 ini untuk update softwarenya mentok di Android 9 atau Pie aja. Sementara itu kalau dipakai buat kebutuhan yang lebih berat seperti main game, ternyata Samsung Galaxy Note 8 ini masih cukup enak dipakai. Di sini aku coba main Genshin Impact. Pada Genshin Impact settingan awalnya bisa dapat di settingan rendah. Tapi kalau dinaikin ke medium, handphone ini tetap sanggup buat jalanin Genshin Impact dengan baik. Tapi kadang ada sedikit patah-patah kalau lagi banyak musuh. Terus juga yang bikin gak nyaman kalau main lama pakai handphone ini, suhunya mulai terasa panas. Terus pada PUBG Mobile bisa dapat settingan smooth extreme hingga XDR Ultra. Operasi kalau kerjaan kalian bukan main game, handphone ini masih layak buat dibeli, terutama dari segi chipset atau performanya. Cuma yang jadi catatan, kalian itu harus perhatiin juga soal baterainya atau daya tahannya. Yang di tahun 2017 kapasitas segini itu masih wajar. Tapi buat di tahun 2022, ini kapasitas 3300 mAh yang ada di Samsung Galaxy Note 8 ini bakalan terasa kurang. Kerjaan santai pun juga nggak bisa seharian. Ya paling kalian harus ngecas di siang atau sore harinya. Untuk chargingnya sendiri cuma support fast charging 15 watt aja. Yang kalau dipakai buat ngisi dari 0 hingga 100% butuh waktu 1 jam 30 menit. Tapi untuk pengisiannya ini termasuk oke sih menurut aku, termasuk cepat. Buat desainnya sendiri aku nggak ngelihat handphone ini kayak udah berumur ya. Desainnya masih terlihat premium dan cakep. Untuk materialnya Samsung Galaxy Note 8 ini berbahan Corning Gorilla Glass 5. Dengan frame kamera yang jadi satu dengan fingerprint yang memanjang ke samping. Dan untuk kecepatan baca sensornya ini udah cepat, tapi posisinya itu kurang nyaman buat dijangkau. Jadi bikin agak malas buat pakainya. Tapi gak usah khawatir, karena kita dikasih beberapa opsi untuk buka handphone ini. Seperti ada iris scanner dan juga ada face unlock. Yang kecepatan bacanya ini udah bagus dan cepat. Kemudian untuk tombol-tombolnya di bagian atas ada lubang mikrofon dan juga SIM tray slot. Yang jenisnya ini single SIM plus ada slot microSD tambahan. Di sisi kanan ada tombol power, di sisi kiri ada tombol volume dan tombol Bixby. Lalu di bagian bawahnya ada lubang audio jack 3,5 mm. Terus ada lubang charger Type-C, kemudian ada lubang mikrofon dan juga ada lubang speaker. Terus yang terakhir yang paling kanan ini ada S Pen yang tentu aja bakal jadi fitur spesial dari handphone ini. Apalagi buat kalian yang hobi menggambar, fitur S Pen ini pasti bakal sangat membantu. Atau mungkin kalian yang baru terjun ke dunia NFT dan ingin belajar buat desainnya, maka Samsung Galaxy Note 8 ini untuk kebutuhan kalian pasti bisa sangat membantu. Apalagi harganya juga yang tergolong murah.
Lalu untuk layarnya, Samsung Galaxy Note 8 ini dibekali dengan layar berpanel Super AMOLED dengan resolusi 2K, tapi bisa kita sesuaikan dengan resolusi layarnya menjadi Full HD Plus atau hanya HD Plus aja. Gunanya buat apa? Tentu aja buat lebih hemat dayanya. Dan untuk luas layarnya sendiri, Samsung Galaxy Note 8 ini ada di 6,3 inci, serta didukung dengan XDR10. Untuk perlindungannya juga sudah dilapisi dengan Corning Gorilla Glass 5. Paling yang kurang dari handphone ini yaitu belum adanya refresh rate yang tinggi. Karena yang kita tahu, handphone yang punya refresh rate tinggi itu mulai muncul di tahun 2019-an. Dan mulai ramai dipakai itu di tahun 2021 kemarin. Tapi yang biasa dengan layar 60Hz, ini nggak bakal ada masalah kok dengan handphone ini. Karena pada dasarnya 60Hz itu adalah refresh rate standar sebuah handphone. Buat nonton film, kualitas layarnya masih bagus banget. Resolusi tinggi yang dikasih Samsung ke handphone ini di tahun 2017 ternyata masih berguna buat tahun 2022 ini. Yang intinya sih buat main game, scrolling media sosial, ataupun nonton YouTube, gambarnya jelas masih enak untuk dilihat. Ditambah lagi masih tersedianya lubang audio jack 3,5 mm, yang kebanyakan orang pasti masih membutuhkan lubang ini. Tapi untuk speakernya cuma mono aja. Walaupun masih mono, suara dari speakernya juga masih cukup nyaring dan jelas. Lalu untuk kameranya, Samsung Galaxy Note 8 ini dibekali dengan setup dual kamera, di mana ada kamera utama beresolusi 12 megapiksel dan yang satu lagi ada kamera telefoto 2 kali optical zoom yang punya resolusi 12 megapiksel juga. Untuk kamera belakang sudah dilengkapi dengan OIS. Sementara itu untuk kamera selfie-nya, kamera depan punya resolusi 8 megapiksel dan yang satunya lagi ini cuman iris scanner ya. Untuk hasil-hasilnya menurut aku ini udah cukup bagus, mengingat handphone ini keluaran tahun 2017 dan juga harganya yang udah murah, cuma 2,9 jutaan. Jadi ini masih oke lah, walaupun bukan yang terbaik di kelasnya. Lalu untuk perekamannya, Samsung Galaxy Note 8 ini mampu merekam gambar hingga resolusi 4K di 30 fps untuk kamera belakangnya. Dan untuk kamera depannya mampu merekam gambar hingga resolusi 2K di 30 fps. Dan untuk kualitas videonya kalian bisa simak aja video berikut ini. Oke, ini adalah salah satu contoh perekaman kamera depan dari Samsung Galaxy Note 8. Oke, dia bisa ngerekam hingga resolusi itu sampai 2K di 30 fps. Tapi untuk perekaman kali ini aku coba gunain di Full HD 60 fps saja. Dan untuk lebarnya ini kayak kurang, ini tangan aku udah jangkau jauh sih, udah panjang ya, setangan ini panjangnya. Gimana nih? Ini stabilisasinya juga udah aktif, tapi agak goyang juga, ini sedikit goyang. Kalau dibawa jalan santai goyang. Terus dynamic range-nya gimana? Cukup baik juga sih. Oke, kurang lebih kayak gini untuk kamera depannya. Untuk audionya kalian bisa dengarin sendiri. Dan kita cobain kamera belakangnya. Oke, ini adalah contoh perekaman kamera belakang dari Samsung Galaxy Note 8. Untuk perekaman dia bisa merekam hingga resolusi 4K di 30 fps. Dan sampel kali ini kita menggunakan Full HD di 60 fps saja. Untuk stabilisasinya bagus ini kalau dipakai untuk jalan. Lumayan bagus ya ini stabilisasinya. Oke. Kurang lebih kayak gini lah untuk hasilnya. Untuk audionya kalian bisa dengerin sendiri ya. Terus dynamic range-nya juga cukup luas ini. Kelihatan awan-awannya. Apalagi ya? Oh ya, ini maksimalnya ini 10 menit ya per videonya. Nggak tahu kenapa. Di sininya ada, di displaynya ada 10 menit gitu.
Terus untuk autofocusnya gimana ini? Oke, agak kurang ya autofocusnya ya, harus dipencet dulu autofocusnya. Tuh ini ngeblur, kita pencet langsung fokus. Ini ngeblur, kita fokus, kita pencet baru dia fokus. Untuk hasilnya kurang lebih kayak gitu. Gimana nih menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya pendapatnya tentang Samsung Galaxy Note 8 ini. Oke, terima kasih. Untuk fitur yang dibawa sebagai handphone flagship ini juga udah termasuk lengkap, seperti adanya NFC, terus ada IP rating. Tapi jangan dicoba ya, karena ini handphone second. Terus ada deteksi detak jantung, lalu ada wireless charging dan juga ada reverse wireless charging. Kesimpulannya tentu aja Samsung Galaxy Note 8 ini bisa dijadiin rekomendasi buat kalian yang lagi nyari handphone dengan budget di bawah 3 jutaan tapi dengan fitur flagship yang lengkap. Plus adanya S Pen di handphone ini yang bisa jadi nilai lebih dari handphone ini. Oke, jadi segini dulu videonya. Aku Yusri Adi Putra pamit. Like video ini kalau kalian suka dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dan jangan lupa untuk komentar di kolom komentar pendapat kalian tentang Samsung Galaxy Note 8 ini. Oke, terima kasih.